bertemu kembali dengan Ibu Rusmina. Di pertemuan kali ini kita akan mempelajari pelajaran lanjutan dari pertemuan yang sebelumnya, yaitu mengenai ASEAN. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai sejarah terbentuknya ASEAN, tujuan pendiriannya, latar belakangnya, serta negara-negara mana saja sih yang tergabung dalam organisasi ASEAN. Nah, selanjutnya di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai potensi apa saja sih yang dimiliki di negara-negara anggota ASEAN. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk menemukan persamaan dan perbedaan dari karakteristik negara-negara anggota ASEAN terkait sosial dan budayanya. Untuk itu kita langsung saja yuk ke materinya. Simak baik-baik videonya ya. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, wilayah ini menjadi persaingan untuk pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kondisi strategis wilayah ini. ASEAN menjadi wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul dari persaingan tersebut. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara anggota ASEAN memiliki sumber daya alam yang menjadi kekuatan negaranya masing-masing. Nah, selanjutnya kita langsung saja potensi apa saja sih yang terdapat dalam negara-negara yang tergabung dalam anggota ASEAN. Tapi sebelum kita cari tahu mengenai potensi ekonomi yang dimiliki negara-negara anggota ASEAN, kita boleh nih ingat kembali apa saja negara-negara yang menjadi anggota ASEAN. Negara anggota ASEAN terdiri dari 10 negara, yaitu ada Brunei Darussalam, Laos, Kamboja, Myanmar, Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Singapura. Nah, sekarang kita langsung aja yuk cari tahu potensi ekonomi di negara-negara anggota ASEAN. Yang pertama ada negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam merupakan negara yang terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Yang kedua ada Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara, seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Yang ketiga ada Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini. Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini Indonesia mengekspor minyak dan bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Yang keempat ada Kamboja. Di negara Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Yang kelima ada Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Yang keenam ada negara Malaysia. Kegiatan ekonomi utama pendudukan Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional.
Yang ketujuh ada negara Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Yang kedelapan ada negara Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Nah, yang ke-9 ini ada negara Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik sendiri bagi para wisatawan mancanegara. Negara yang ke-10 yaitu Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Nah, anak-anak gimana nih? Sekarang udah tahu dong apa saja sih potensi yang dimiliki oleh setiap negara yang tergabung dalam ASEAN. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini bermanfaat untuk